Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Afnagiani dengan NPM 2459201058 dari kelas 4C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep UUP pada sistem inventaris barang. Sebelumnya, saya akan menampilkan markdown yang berjudul Sistem Inventaris Barang dengan nama aplikasi Investock. Dengan deskripsi aplikasi, latar belakang dalam dunia bisnis dan perdagangan, pengelolaan stok barang merupakan kegiatan yang sangat penting agar operasional toko atau gudang berjalan dengan lancar. Banyak usaha kecil hingga menengah masih mengelola inventaris secara manual menggunakan buku atau spreadsheet sederhana yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, ketidakakuratan stok, dan sulitnya pemantauan kondisi barang secara real time. Aplikasi sistem inventaris barang hadir sebagai solusi digital berbasis Python yang mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek untuk mengelola data barang secara terstruktur, efisien, dan informatif. Dengan tujuan mengimplementasikan konsep OOP, Class, Object, Inheritance, Encapsulation, dan Polymorphism dalam satu aplikasi inventaris yang utuh. Lalu membangun sistem pengelolaan barang yang mampu mengelola berbagai jenis barang, seperti barang umum, elektronik, dan makanan dengan atribut khusus masing-masing, yang menyediakan fitur pemantauan stok secara otomatis dengan indikator status yang aman, rendah, dan kritis, dan menampilkan laporan inventaris lengkap beserta ringkasan per kategori dan nilai total inventaris. Lalu, konsep OOP yang digunakan yang pertama ada kelas dan objek. Kelas adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Dalam aplikasi ini terdapat 4 kelas utama, yaitu dalam kelas ada barang elektronik, barang makanan, dan inventaris yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Nah, di sini ada contoh pembuatan objek instansiasi. Laptop adalah objek dari barang elektronik. Di sini terdapat atribut, kode barang, nama barang, harga jual, harga beli, harga jual, stok, dan garansi. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Nah, barang elektronik dan barang makanan mewarisi kelas barang menggunakan super init. Dengan pewarisan, kedua subkelas secara otomatis mendapatkan atribut dan metode dari parent class. Nah, atributnya ini tadi kode, nama, harga beli, stok sekarang, tambah stok, kurangi stok, dan lain-lain, lalu menambahkan atribut khususnya masing-masing. Selanjutnya encapsulation atau enkapsulasi. Nah, enkapsulasi adalah mekanisme membungkus data dan metode dalam satu unit kelas, serta membatasi akses langsung ke data internal. Dalam aplikasi ini, data barang hanya dapat diubah melalui metode yang telah disediakan. Terdapat metodenya yaitu tambah stok, kurangi stok, hitung nilai inventaris, dan status stok. Masing-masing juga mempunyai fungsinya sendiri. Nah, di sini ada contoh enkapsulasi melalui validasi di metode kurangi stok yang ini. Nah, data riwayat transaksi juga hanya bisa diisi melalui metode tambah stok dan kurangi stok. Tidak bisa diubah langsung dari luar kelas. Selanjutnya ada polymorphism atau polimorfisme.
Polymorphism memungkinkan metode yang sama dipanggil pada objek berbeda dan menghasilkan perilaku yang berbeda. Dalam aplikasi ini, metode info lengkap di-override di setiap subclass untuk menampilkan informasi yang relevan dengan jenis barangnya. Nah, ini ada saat pencarian barang, metode info lengkap dipanggil pada objek yang berbeda-beda. Selanjutnya, diagram kelas. Di sini terdapat kelas barang yang berarti parent class atau induk dari kelas. Terdapat beberapa atribut dari barang, yaitu kode, nama, harga beli, harga jual, stok sekarang, kategori, dan riwayat transaksi. Kemudian ada beberapa metode atau fungsi. Tambah stok, ini untuk menambahkan stok barang. Kurangi stok, ini untuk mengurangi stok barang. Hitung nilai, untuk menghitung nilai total barang. Status stok, untuk mengecek apakah stok aman atau kritis. Nah, str ini untuk menampilkan informasi barang dalam bentuk teks. Selanjutnya, pada kelas inheritance terdapat dua kelas turunan, yaitu barang elektronik dan barang makanan. Dalam barang elektronik terdapat garansi bulan, tetapi dalam barang makanan terdapat tanggal kadaluarsanya. Info lengkapnya untuk menampilkan detail barang elektronik secara spesifik. Ada info lengkap barang makanan, ini untuk menampilkan detail makanan termasuk tanggal berlakunya. Lalu pada kelas inventaris terdapat daftar barang dan total nilai inventaris. Metode yang dimiliki cukup banyak, yaitu tambah barang, hapus barang, update stok, cari barang, laporan stok kritis, ringkasan inventaris untuk menampilkan ringkasan keseluruhannya, ringkasan kategori untuk menampilkan ringkasan per kategorinya. Ada ekspor laporan, ini biasanya diekspor data melalui file Excel atau sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi kode. Pada kelas barang berarti semua barang di toko harus mengikuti bentuk yang ada dalam kelas barang. Di dalamnya sudah ditentukan apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah barang. Nah, di sini terdapat atribut kode, nama, harga beli, harga jual, stok awal, dan kategori umum. Nah, di sini ada metode tambah stok untuk menambah stok barang yang sudah kritis. Selanjutnya ada metode kurangi stok untuk mengurangi stok barang. Hitung nilai inventaris ini untuk menghitung stok sekarang dengan harga beli. Untuk status stok ini untuk mengecek apakah stok aman, rendah, atau kritis. Di sini ada kelas barang elektronik yang merupakan turunan dari kelas barang.
Di sini terdapat atribut tambahan yaitu garansi bulan. Barang makanan juga adalah kelas turunan dari kelas barang dan atribut tambahannya tanggal kadaluarsa. Pada kelas inventaris ini merupakan kelas pusat kontrol yang dimana sama dengan admin yang mengatur semua barang. Dev init ini untuk menyimpan daftar barang. Lalu di sini ada metode tambah barang untuk menambahkan barang yang akan ditambahkan. Lalu di sini ada hapus barang, ada update stok untuk mengupdate stok barang yang sudah kritis setelah ditambahkan. Nah, di sini juga terdapat laporan stok kritis barang. Di sini terdapat ringkasan inventaris untuk menampilkan ringkasan secara keseluruhan. Ini ada kode, nama, kategori, stok, status harga beli, dan nilai. Lalu pada ringkasan kategori untuk meringkas per kategorinya. Selanjutnya ada ekspor laporan untuk mengekspor data ke file. Nah, sekarang saya mencoba untuk running. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, di sini terdapat beberapa barang yang masuk ke inventaris. Ini untuk ringkasan inventarisnya, ada kode, nama, kategori di elektronik, umum, makanan, stok, status, harga beli, dan nilai. Lalu ada ringkasan per kategori. Kategori elektronik ada 2 barang, kategori makanan ada 2 barang, dan kategori umum ada 2 barang. Di sini ada laporan stok kritis. Laporan stok kritisnya ada 2 barang, yaitu laptop dan Samsung. Nah, di sini ada pencarian barang, yaitu HP, dengan laporan Excel ready sebagai berikut. Lalu di sini saya akan mencoba menambahkan barang ke inventaris. Saya mau menambahkan barang dengan kategori umum, gantungan kunci. Dengan kode GA001. Di sini saya beri nama gantungan estetik. Dengan harga beli 10.000. Dan harga jual 15.000.
dan stok barang 20 pieces. Di sini ditambahkan juga lalu kita run. Di sini sudah ada informasi tambahan barang ke inventaris. Di sini juga akan terisi otomatis ringkasan inventarisnya. Nah, sekarang total barang ada 6 jenis. Lalu pada ringkasan per kategorinya di umum juga akan tertambah secara otomatis 2 barang. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.